padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Halo, nama saya Lea. Hari ini saya akan membacakan quotes. Sekalipun usia kita masih kecil, tetapi tangan kita yang kecil adalah anugerah Tuhan yang harus kita pakai untuk melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berfirman-Lah, hati kami siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami bersiap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Musa, pemimpin umat Allah. Keluaran pasal 1 sampai pasal 2. Yakub dan keluarganya cukup lama tinggal di Mesir. Keturunan mereka bertambah banyak dan disebut sebagai orang-orang Israel. Semula semua orang baik terhadap mereka. Namun setelah Yusuf meninggal, ada seorang raja baru yang berkuasa. Dia tidak suka kepada mereka dan khawatir mereka akan bertambah banyak.
apa yang harus kita lakukan terhadap mereka?" tanya raja itu. "Mereka begitu kuat dan jumlah mereka pun banyak. Mungkin saja suatu saat mereka akan mulai menyerang dan menguasai tanah kita. Kita tidak boleh membiarkan mereka semakin kuat." Raja yang jahat itu memerintahkan agar orang-orang Israel bekerja keras. Dia menyangka dengan cara demikian mereka akan menjadi lemah. Namun Allah membuat mereka tetap kuat. Lalu raja memerintahkan semua bayi laki-laki bangsa Israel dibuang ke sungai sehingga akan mati tenggelam. Para ibu ketakutan dan sangat sedih. Salah seorang ibu yang memiliki bayi laki-laki berusaha menyembunyikannya di antara rumput-rumput tinggi dan meletakkan di dalam keranjang di tepi sungai. Kakak perempuan itu mengawasi di dekatnya. Setelah beberapa saat, putri raja datang ke sungai. Sang putri melihat keranjang itu. Dia membukanya dan terkejut melihat seorang bayi laki-laki di dalamnya. Kakak bayi itu menyangka sang putri tentu akan membuang keranjang itu ke sungai. Namun Allah membuat sang putri sayang kepada bayi itu. "Aku ingin menjaga bayi ini dan merawatnya seperti anakku sendiri," kata putri. "Tetapi kini aku perlu seorang ibu yang dapat mengasuhnya terlebih dulu." Kakak si bayi membawa ibunya untuk mengasuh bayi itu. Sang putri raja menamai bayi itu Musa. Setelah cukup besar, ibunya pun membawa anak itu kepada putri. Musa tinggal bersama raja dan putri di istana sampai ia dewasa. Tetapi dia tidak pernah melupakan asal-usulnya sebagai orang Israel. Musa sangat sedih melihat betapa bangsanya harus bekerja keras. Allah ingin menolong umatnya. Setelah beberapa tahun berlalu, Allah pun menolong mereka. Ia memilih Musa untuk memimpin mereka keluar dari Mesir dan kembali ke tanah Kanaan, negeri asal mereka. Tuhan mempunyai rencana yang baik kepada Musa dan bangsa Israel. Terang bagi jalanku.
Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau selalu menyertai umat-Mu. Kami belajar dari Musa yang dengan berani memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan, ajari kami untuk mendengarkan suara-Mu dan taat pada panggilan-Mu seperti Musa. Tolong kami untuk tidak takut, karena kami tahu Engkau selalu bersama kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang membelah Laut Merah juga akan menolong kami menghadapi masalah kami. Jadikan kami anak-anak yang percaya pada kuasa-Mu dan setia mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memimpin kami seperti Engkau memimpin umat-Mu di padang gurun. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya suka bermain bersama, mengobrol, atau menggambar. Aku suka menggambar, ngobrol-ngobrol, main kejar-kejaran. Biasanya saya melakukan mengobrol dan bermain bersama. Aku biasanya mengobrol, bermain, dan lainnya. Menolong teman yang kesulitan. Tidak boleh jahil, membantu mereka saat berada dalam masalah, atau selalu berpikir positif. Menjadi teman yang baik adalah dengan cara berteman tanpa melihat latar belakangnya. Menurut saya, menjadi teman yang baik itu kita harus menerima apapun keadaan teman kita dan menerima dia apa adanya. Iya, karena aku gak sendirian. Aku dapat sukacita. Kehadiran teman membuat saya bahagia karena saya merasa bahwa saya ditemani orang yang saya dekat. Ya, karena mereka membuatku tidak kesepian lagi. Ya, karena dengan teman aku merasa agak kesepian, dan dengan teman aku dapat melakukan sesuatu bersama-sama dengan orang lain. Engkong, terima kasih udah anterin Mas setiap pagi ke sekolah. Emak, terima kasih udah temenin Lea kalau sore sepatu rodaan. I love you, Mak Engkong. Sehat selalu ya. Buat emak, buat Nainai, thank you udah ngurusin aku waktu aku kecil, waktu masih TK. Semoga sehat terus. I love you. Thank you, Emak, udah temenin taman sepeda. I love you. Thank you Oma udah ngejagain aku dari kecil sampai sekarang. Makasih. I love you, Opa. Sehat selalu, Mak. Semoga bisa terus ngobrol, makan bersama bareng, sama kapan-kapan mungkin kita bisa main bareng lagi. Thank you, Opa. Udah jagain. I love you. Hai Oma, I love you. Thank you, jagain. God bless you. Sama Yeye sehat selalu. Caca, sama Yeye. Bye-bye ya, Ma. Oma, I love you. Hai usiang aku. Halo deh, Ma. Aku suka main ayunan sama bubble. Aku suka main ayunan yang sama Uci sama Uci Lala. I love you Uci yang takut. I love you. Hai Uci danku. Jose. Aku suka main odong-odong sama Uci. Sehat selalu Uci danku. Mak, Engkong, Mama, senang sekali mempunyai Emak Engkong seperti kalian. I love you, Emak Engkong.
Shalom, selamat Hari Lansia buat Oma, Opa. Semoga semangat melayani di GKI Kebonjati. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Tetap semangat lansia. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Semangat selalu. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Buat Opa Oma, selamat Hari Lansia. Panjang umur, sehat, Tuhan memberkati. Selamat Hari Lansia, semoga Opa Oma tetap semangat dalam melayani dan juga berbakti kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
Umat yang terkasih, marilah kita sambut ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita. Karena kasih setia dan penyertaan Tuhan bagi kita sungguh nyata. Mazmur 67 ayat 5 menyatakan, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Mari kita berdiri dan menaikkan pujian baginya. Saat langkahku tak berarah, hilangku dalam gelap malam, gelombang badai
namamu, Yesus. Engkau kekuatanku, ku hidup karena kasih-Mu kepadaku. Engkau beri hidupmu, Yesus. Ku bersandar padamu, Engkau memimpin langkahku. Ku mau semua perbuatanku, ucapanku berkenan bagimu. Takkan habis waktuku bercerita tentang-Mu, satu nama yang selalu ku merindu. Hanya Engkaulah Yesus, juru selamatku. Ku mau hidup menjadi saksi-Mu. Yesus, ku bersandar padamu. Engkau memimpin langkahku. Ku mau semua perbuatanku, ucapanku berkenan bagimu. Takkan habis waktuku bercerita tentang-Mu, satu nama yang selalu ku merindu. Hanya Engkaulah Yesus, juru selamatku. Ku mau hidup menjadi saksi-Mu. Takkan habis waktuku, Kau yang selalu ku rindu. Hanya Engkaulah Yesus, juru selamatku. Ku mau hidup, menjadi saksi-Mu. Keluaran 6 ayat 7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenalkanlah, nama saya Dewi Prahesti. Saya pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Waitasim, Jakarta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini renungan yang saya akan bawakan berjudul Penggenapan Janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah meminta sesuatu kepada Tuhan.
Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan melalui doa kita, biasanya Tuhan mungkin bisa langsung menjawab setiap keinginan dan permohonan kita. Tuhan juga mungkin menunda, Bapak Ibu, ketika Tuhan menjawab setiap pergumulan dan juga doa serta permintaan kita. Mungkin menurut Tuhan waktu itu bukan waktu yang tepat untuk kita. Tetapi ada saatnya Tuhan memberikan apa yang kita minta di dalam setiap doa dan pergumulan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kita akan bersama-sama belajar penggenapan janji Tuhan, ketika setiap orang meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menggenapi janjinya. Tetapi yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah belajar untuk taat dan bersabar. Firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu, terambil dari Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Di sana dikisahkan, Bapak Ibu, ini berkisah firman Tuhan tentang pengutusan Musa, di mana Allah berfirman kepada Musa, Musa diminta untuk memimpin bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Di sana dikatakan, bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat tinggal mereka sebagai orang asing. Bapak Ibu, bukan hanya tanah Kanaan saja yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel, tetapi juga di sana Allah menjanjikan, Bapak Ibu, di ayat yang kelima, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dengan hukuman-hukuman yang berat. Jadi di sana Bapak Ibu, Allah juga akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, di mana mereka nantinya akan menjadi bangsa yang merdeka. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, Allah meminta Musa untuk menghadap Firaun ketika nantinya Musa akan memimpin bangsa Israel bersama-sama dengan Harun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ternyata apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang dijanjikan Allah kepada Musa di ayat yang ke-7. Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ini Bapak Ibu yang akan menjadi nats kita tentang penggenapan janji Tuhan. Dari Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, di mana Allah berjanji kepada Musa akan membawa Musa ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Ternyata Bapak Ibu, Musa tidak dapat memasuki tanah Kanaan karena Musa tidak taat kepada Allah. Ini ada di dalam Bilangan pasal yang ke-20 Bapak Ibu. Salah satu yang membuat Musa tidak dapat melihat atau tidak dapat memasuki tanah Kanaan adalah di dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika bangsa Israel meminta Musa untuk memberikan air. Dan di sana dikatakan di ayat yang ke-10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat dan ternak dapat minum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Musa mengatakan apakah kami harus mengeluarkan air? Musa lupa untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Musa lupa mengatasnamakan Tuhan sehingga Musa tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Tetapi Bapak Ibu, kasih Allah kepada Musa tidak ada henti-hentinya. Allah tetap membawa Musa untuk dapat melihat tanah Kanaan sebelum Musa meninggal.
Allah membawa Musa ke Gunung Nebo dan di sana Musa dapat melihat tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang Allah janjikan bagi bangsa Israel. Dan penggantinya yaitu Yosua yang pada akhirnya menuntun bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah janji Tuhan kepada bangsa Israel dan juga kepada Musa. Walaupun bukan Musa yang pada akhirnya memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, tetapi Musa tetap diberikan kesempatan dari Allah untuk dapat melihat tanah perjanjian. Janji Tuhan, Bapak Ibu, tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah dilupakan. Janji Tuhan tidak pernah bohong, Bapak Ibu. Dan pada saat ini ketika kita mau bicara tentang penggenapan janji Tuhan, kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Pada saat ini, izinkanlah saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKI Kebonjati. Biarlah GKI Kebonjati terus dapat berkarya melalui setiap program-program, melalui setiap hal apapun yang boleh dilakukan, baik dari majelis jemaat ataupun seluruh kelompok kerja, seluruh anggota jemaat dan juga simpatisan, sehingga karya Tuhan terus dapat digenapi melalui setiap hal-hal yang boleh Tuhan percayakan di GKI Kebonjati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Berbicara tentang perjalanan dengan Tuhan Yesus, ada sebuah cerita yang cukup membuat hati saya bergejolak. Cerita suka duka berjalan bersama Tuhan Yesus. Pada suatu ketika, saya diajarkan ayah saya itu untuk naik sepeda motor. Itu hal yang bagi saya sangat menyenangkan. Sepeda motor ayah saya itu tipe sport pada zamannya gitu ya. Dan saya sangat menyukai sepeda motor itu. Suatu ketika saya belajar sepeda motor dengan ayah saya, saat itu saya segera bisa gitu. Ada satu perasaan senang, bahagia bahwa saya sudah bisa mempergunakan sepeda motor ayah saya. Sampai ada satu titik saya mencoba untuk melajukan motornya dengan lebih cepat. Saat itu saya seperti diingatkan oleh Tuhan. Hati-hati, ada belokan, tapi saya tidak mengindahkan itu. Saya jatuh, pada saat itu ayah saya datang dan mengingatkan saya tentang cara bersepeda motor yang baik, tentang cara bagaimana mengendalikan sepeda motor. Dan pada saat itu juga saya mengingat, ternyata Tuhan sudah mengingatkan saya. Tapi saya mencoba hal yang lain. Sebagai manusia, saya diingatkan pada saat itu dan itu teringat sampai saya sekarang. Sampai saya besar, bagaimana kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang sangat baik. Dia mengingatkan kita semua, mengingatkan saya secara pribadi bahwa hal-hal yang buruk dapat terjadi. Tuhan selalu ada di depan dan di samping kita untuk selalu menopang diri kita. Mungkin itu salah satu cerita yang selalu teringat sampai sekarang. Bagaimana Tuhan selalu peduli dengan hidup saya. Hal yang kecil Tuhan peduli, apalagi hal yang besar di dalam hidup kita. Itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan selalu ingatkan di dalam perjalanan hidup saya. Harapan saya bagi GKI Kebonjati ke depan, pertama mungkin gereja GKI Kebonjati bisa terus eksis dan bisa beradaptasi dari perubahan zaman yang semakin banyak tantangannya. Yang kedua, menjadi gereja yang berorientasi ke masa depan dan tidak terjebak dengan memori kejayaan masa lalunya. Yang ketiga, gereja Kebonjati dapat menjadi rumah bagi komunitas doa yang saling membangun dan menguatkan iman jemaatnya. Dan yang terakhir, berharap jemaat Kebonjati banyak yang memberikan persembahan diri dan aktif ambil bagian dalam pelayanan gereja. Tuhanku yang setia padaku.
yang jagaku selalu tiap saat ku perlu. Hanya Engkau Allahku yang memimpin hidupku. Tak ragu ku tenang di sampingmu. Ku ingin berada bersamamu. Takkan mampu diriku tanpamu. Hanyalah dirimu satu yang ku rindu. Dekatmu ya Tuhanku yang ku mau. Engkau jawab doaku, Kau dengar seruanku. Ku bawa diriku kepadamu. Ku ingin berada bersamamu. Takkan mampu diriku tanpamu. Hanyalah dirimu satu yang ku rindu. Dekatmu ya Tuhanku yang ku mau. Berjalan dalam terang-Mu, di dalam nama-Mu ku mengadu. Ku ingin berada bersamamu. Takkan mampu ku tanpamu. Hanyalah dirimu satu yang ku rindu. Dekatmu ya Tuhanku yang ku mau. Dekatmu ya Tuhanku yang ku mau. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pengenapan janji-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa setiap janji yang Engkau berikan adalah ya dan amin. Dalam kesabaran, kami menunggu janji-Mu terwujud. Biarlah kami tidak kehilangan harapan saat menunggu. Dalam setiap tantangan, kami ingin mengingat janji-Mu yang setia. Ajar kami untuk tetap berpegang pada iman dan kebenaran. Kami percaya bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami. Semoga kami menjadi saksi akan kebaikan-Mu. Dalam penggenapan janji-Mu, kami menemukan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan atas setiap janji yang telah Engkau genapi. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Yuk anak-anak muda, kita bergabung dalam paduan suara yang mana aja boleh pilih. Saya juga merasa sukacita dari kecil. Saya berjanji dalam hati sama Tuhan,
kalau bisa saya sampai akhir tua masih dalam pelayanan di paduan suara. Itu kemampuan saya itu bersama teman-teman. Teman-teman saya yang sudah seusia saya udah tinggal berapa orang, udah pada pulang ke rumah Bapak. Ya, mari kita sama-sama memuji Tuhan, karena dalam memuji Tuhan kita ada sukacita, damai, sejahtera, dan rasanya bahagia. Haleluya.